Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Renisa Nur Afifah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat yang dipelajari di kelas 9. Selamat menyaksikan. Kita akan mempelajari mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini adalah materi kelas 9. Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertingginya 2. Namanya juga persamaan kuadrat, ya kan? Persamaan kuadrat itu artinya pangkat 2. Berarti kalau persamaan kuadrat itu artinya persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk persamaan kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dari bentuk persamaan ini, kita dapat melihat bahwa pangkat tertingginya itu adalah 2. Dengan A, B, dan C itu adalah elemen bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Kemudian, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan faktorisasi. Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Ada 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda. Bentuk yang pertama, X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0, itu memiliki faktorisasi akar-akar X ditambah Y dikuadratkan sama dengan 0. Bentuk yang kedua, X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0 memiliki faktorisasi akar-akar X dikurangi Y dikuadratkan sama dengan 0. Kemudian, bentuk yang ketiga, X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 0 memiliki faktorisasi akar-akar X ditambah Y dikali X dikurangi Y sama dengan 0. 3 bentuk persamaan kuadrat ini beserta faktorisasi akar-akarnya kita harus paham, supaya ketika kita menemukan soal, kita langsung dapat menyelesaikan persoalan itu. Mungkin jika membaca pengertian faktorisasi kurang paham ya. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke contoh soal. Untuk lebih memahami materi faktorisasi, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi, di mana persamaan kuadratnya itu 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan dengan cara faktorisasi, pertama kita cari dulu A-nya, di mana A itu adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Kemudian kita dapat menemukan A-nya adalah 5, B-nya 13, dan C sama dengan 6. Kemudian kita kalikan A dengan C, di mana A-nya itu 5, dikali C-nya adalah 6, sama dengan 30. Kemudian kita cari faktor dari 30 yang jika dikalikan sama dengan 30 dan jika ditambahkan sama dengan B, yaitu B-nya 13. Ya, 13 ini dari B ini ya. Nah, kita tahu bahwa 10 dikali 3 itu adalah 30. Dan 10 ditambah 3 adalah 13. Maka faktornya adalah 10 dan juga 3. Kemudian kita masukkan 5x ditambah 3 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian 5x ditambah 3 ini dari mana? Jadi 5x-nya itu dari sini. Dan 3-nya ini adalah dari faktor ini. Lalu x ditambah 2 ini dari mana? Jadi asal muasal x ditambah 2 itu
dari 5x, sama ya 5x-nya dari sini, ditambah 10. 10-nya dari mana? 10-nya adalah faktornya tadi, ini. Nah, karena ini 5 dan ini 10, bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 5 menjadi x ditambah 2. Nah, jadi sudah paham ya, x plus 2 ini dari mana ya? Kemudian, 5x ditambah 3 sama dengan 0. 5x ditambah 3 sama dengan 0. Maka 5x sama dengan negatif 3. Ya. Maka x sama dengan negatif 3 per 5. Nah, ini adalah x1. Kemudian x2-nya x ditambah 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2. Ya, jadi x1-nya itu negatif 3 per 5, dan x2-nya itu adalah negatif 2. Paham ya? Cara yang kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara faktorisasi. Cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Untuk lebih jelas mengenai cara melengkapi kuadrat sempurna, kita langsung masuk ke contoh. Jadi kita akan mencari akar-akar dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0 dengan menggunakan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Caranya yang pertama kita lakukan adalah ubah menjadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 5. Nah, jadi 5-nya ini pindah ke ruas kanan, tadinya positif menjadi negatif. Ya, menjadi negatif 5. Kemudian, tambahkan satu angka di ruas kiri dan kanan agar menjadi kuadrat sempurna. Penambahan angka ini diambil dari separuh angka koefisien x. Ya, angka koefisien x itu adalah 6. Nah, kemudian kuadratkan, sehingga setengah dari 6 itu adalah 3. Kemudian dikuadratkan menjadi 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian, tambahkan angka 9 di ruas kiri dan kanan, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan negatif 5 ditambah 9. Kemudian, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 4. Kenapa ini jadi 4? Karena negatif 5 ditambah 9 itu sama dengan 4. Kemudian, kita faktorkan yang x kuadrat ditambah 6x ditambah 9, kita faktorkan menjadi x ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 4. Cara ini sudah paham ya? Kita bisa mencarinya seperti cara yang tadi di depan saya sudah jelaskan. Nah, kemudian x ditambah 3 sama dengan akar 4. Ya, jadi karena kuadratnya dihilangkan, maka 4 ini menjadi akar. Ya, menjadi akar. Sehingga x ditambah 3 sama dengan akar 4, dan x ditambah 3 sama dengan plus minus 2. Ya, jadi jika misal x-nya, x plus 3 sama dengan 2, maka x sama dengan 2 dikurangi 3. Nah, jadi 3-nya ini pindah ke ruas kanan ya. Jadi 2 dikurangi 3, maka x-nya sama dengan negatif 1. Kemudian jika x ditambah 3 sama dengan negatif 2,
Maka X menjadi X sama dengan negatif 2. 3-nya ini pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 3. Sehingga X sama dengan negatif 5. Jadi X1-nya adalah negatif 1 dan X2-nya adalah negatif 5. Sampai sini paham ya? Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita juga dapat menggunakan rumus kuadrat atau dikenal dengan rumus ABC, di mana rumusnya itu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya, jadi selain menggunakan faktorisasi dan dengan melengkapi kuadrat sempurna, persamaan kuadrat itu dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita mencari A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A-nya itu 1, ya. A itu koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya itu adalah 4. B itu koefisien dari X. Dan C-nya adalah negatif 12. C itu konstanta. Setelah kita menemukan A, B, dan C, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, sehingga menjadi X sama dengan negatif B itu karena B-nya 4, sehingga negatif 4. Plus minus akar B kuadrat, B-nya itu 4, menjadi B kuadrat itu 4 kuadrat. Dikurangi 4AC, di mana A-nya itu adalah 1, dan C-nya adalah negatif 12. Per 2A, di mana A-nya itu adalah 1. Sehingga menjadi negatif 4 plus minus akar 16, ya, jadi 4 kuadrat itu 16, ditambah 48. 48 ini diperoleh dari perkalian ini. Ya, hasilnya 48. Kemudian per 2. 2 kali 1 itu adalah 2. Nah, maka X sama dengan negatif 4 plus minus 8 ini dari mana? Jadi, akar dari 16 ditambah 48 itu adalah 8. Karena 16 ditambah 16 tambah 48 ini adalah 64, ya. Sehingga akar dari 64 adalah 8. Kemudian per 2. Sehingga X sama dengan negatif 4 plus minus 8 per 2. Kita dapat mencari X1 dengan negatif 4 ditambah 8, ya. Karena tadi kan plus minus. Kita mencari yang plusnya dulu. Ditambah 8 per 2 sama dengan 2, ya, karena negatif 4 ditambah 8 itu 4, dibagi 2, sehingga 2. Hasilnya 2. Kemudian X2 sama dengan negatif 4 dikurangi 8, ya, dikurangi ini dari sini nih. Kan tadi plus minus. Tadi yang plusnya udah, sekarang tinggal yang dikuranginya, ya. Negatif 4 dikurangi 8 dibagi 2 itu sama dengan negatif 6. Negatif 4 dikurangi 8 itu negatif 12. Negatif 12 dibagi 2 itu adalah negatif 6, sehingga X1-nya adalah 2, dan X2-nya adalah negatif 6. Seperti biasa, di bagian akhir kita akan menyelesaikan latihan soal. Selesaikan persamaan kuadrat berikut menggunakan cara faktorisasi, di mana persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat ditambah 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi, kita harus mencari A, B, dan C-nya. Di mana A itu koefisien dari X kuadrat, A sama dengan 1, B itu koefisien dari X, B sama dengan 6, kemudian C adalah konstanta, di mana C-nya adalah negatif 16. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita kalikan A dengan C. Ya, jadi 1 dikali negatif 16 sama dengan negatif 16.
kemudian kita cari faktor dari negatif 16, yang jika dikalikan itu negatif 16, dan jika ditambahkan adalah B. B itu 6 ya. Nah, kita cari. Berapa dikali berapa? Berarti 8 dikali 2 itu kan 16 ya. 8 dikali 2 itu 16. Nah, kita sekarang tinggal menentukan tandanya, positif atau negatifnya. Di mana 8 jika ditambahkan itu hasilnya akan 6. Ya, sehingga jika misal negatifnya di 8, maka negatif 8 ditambah 2 hasilnya negatif 6. Berarti bukan ya, bukan 8-nya yang negatif. Kemudian jika 2-nya yang negatif, maka 8 ditambah negatif 2 adalah 6, sehingga yang negatif adalah 2-nya ya. Paham ya? Kemudian kita masukkan X-nya itu dari sini ya. X ditambah 8 ini dari sini. Kemudian dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, 2 ini, negatif 2 ini dari faktornya juga. Sehingga X ditambah 8, X ditambah 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 8. Kenapa negatif 8? 8-nya ini pindah ruas ke kanan ya, dipindah ke sini. Kemudian, ini adalah X1 ya. Kemudian, X2-nya itu X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2. Ya, jadi 2-nya itu pindah ke sini. Pindah ke ruas kanan ya. Jadi X1-nya adalah negatif 8 dan X2-nya adalah 2. Paham ya? Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.